Halo, selamat datang semua di channel Grizzly Gaming. Channel ini saya buat khusus untuk membahas segala sesuatu tentang games AFK Arena ya. Nah, di video pertama ini saya akan mereview game ini secara keseluruhan. Kita langsung saja ya. Baik, berdasarkan genrenya, game ini bisa dibilang termasuk gacha game atau lebih tepatnya sih sebenarnya dia idle game ya, sesuai dengan namanya AFK Arena, AFK. Tapi bisa dibilang gacha karena apa? Ada sistem gacanya ya. Jadi kalau kita mau summon hero-nya, kita gacha di sini ya. Nah, bisa juga dibilang RPG. Baik, terus mengenai mekanismenya sendiri, kalau teman-teman lihat yang dilakukan apa sih di sini nanti ada yang namanya main quest. Ini halaman utamanya ya. Ini ada campaign kita di sini. Ini kalau yang ini di Dark Forest, kalau ini campaign. Nah, kita menyelesaikan di sini. Kalau kita lihat mapnya, sampai sekarang ini sudah ada, kalau nggak salah sudah 50 chapter lebih ya, cuman saya belum kebuka tuh karena masih di sini. Ini. Nah, kita sampai 51 chapter ya. Nah, selain main quest ini juga ada side quest. Teman-teman bisa lihat di sini di Dark Forest yang tadi ya. Di sini ada Arcane Labyrinth, ini kebukanya 2 hari sekali ya. Ends in ya, ini buka dari kemarin ya. Nah, kemudian ada juga Abyssal Expedition yang bawah ini pojok kiri. Ini event bulanan ya. Sebulan atau 2 bulan sekali kebuka. Ini kebetulan pas lagi ada yang kebuka ya. Oke, kemudian ada juga King's Tower yang ini. Ini juga sama seperti yang di depan ya, campaign. Dan juga ada menu-menu yang lain ya, seperti Temporal Rift, Peaks of Time di pojok kanan atas, Voice of Wonder. Nah, semua ini sama seperti campaign, ini lawan mesin ya, atau PvE. Jadi player versus engine. Ada nggak yang PvP-nya? Ada di sini di Arena of Heroes. Kalau teman-teman lihat, di sini ada 4 ya. Ada Treasure Scramble, kemudian ada, oh ini reward hari ini ya. Kemudian ada Arena of Heroes, bawahnya ada Legends Challenger Tournament, dan terakhir Championship. Kalau teman-teman lolos, itu nanti teman-teman masuk ke Championship ya. Kalau lolos kualifikasi, tapi kalau enggak ya enggak. Biasanya sih ini buat Wales. Oke, itu dari segi PvP-nya. Nah, kalau menurut saya, apa sih yang saya suka ya dari game ini? Itu yang pertama ini teman-teman, gameplaynya. Kalau kita lihat model battle-nya itu 5 lawan 5 ya. Ini bukan turn based teman-teman, tapi real time. Ya, contohnya seperti itu. Nah, jadi real time. Kemudian, ya mungkin kalau yang suka turn based ya itu relatif lah ya. Tapi yang berikutnya lagi yang menurut saya yang saya suka juga aspek ini teman-teman. Kita bisa lihat di potret ya, hero-nya ada apa aja. Kalau kita lihat di sini, setiap hero tuh punya backstory-nya ya. Dan ini ceritanya cukup menarik teman-teman, karena dia saling berkaitan gitu dengan hero-hero yang lain. Jadi kita bisa tahu gitu ya, oh ternyata misalnya, oh si Damon ini anaknya Semira, oh ini anaknya itu, oh ini musuhnya, dan lain sebagainya. Terus kalau kita perhatikan juga, di sini juga ada library ya, di sini ada union, ada story juga. Jadi kalau yang suka cerita ya, lore-nya itu bagus banget ini. Saya sih suka banget gitu. Oke. Nah, yang aspek berikutnya yang saya suka adalah game ini termasuk ramah free to play. Kenapa? Karena di game itu biasanya ada yang namanya in-game currency ya, mata uang yang dipakai di game itu. Nah, biasanya dari sekian banyak in-game currency itu ada satu yang dia premium, yang mata uang utama. Kalau di sini ada apa aja? The gold ya. Ini teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas. Kemudian sebelahnya ada diamond. Kemudian di guild store itu ada guild coin. Kemudian ada hero coin. Kemudian juga nanti ada labyrinth coin sama gladiator coin. Ya. Nah, tapi kalau kamu perhatikan, teman-teman perhatikan ya, itu selalu ada diamond karena itu adalah mata uang utamanya. Dan teman-teman lihat di sini ya, diamond saya ini udah 560.000 lebih. Ya, karena memang ini cukup ramah dalam hal dia murah banget gitu ngasih diamondnya. Nanti di video terpisah saya akan coba jelasin ya, kira-kira kalau teman-teman main ini bisa dapat diamond itu income-nya berapa sih sebulan, dan juga itu dipakainya bisa buat apa saja sih gitu ya. Itu jadi ramah free to play. Kemudian hero-heronya teman-teman,
kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada yang namanya hero yang eksklusif ya. Kalau yang suka anime mungkin tahu ini ya, Ainz All Gone sama siapa? Albedo ya kan. Ini dari IP lain. Ini time limited teman-teman. Jadi dia nggak rilis lagi. Tapi ya teman-teman yang baru main sekarang dan free gitu, nggak top up, itu bisa dapat nggak? Tetap bisa dapat gitu. Nah ini namanya nggak ada yang dikunci di belakang paywall. Itu yang kenapa saya suka ya di games ini. Terus yang berikutnya lagi nggak ada iklan teman-teman. Ya itu kelebihannya. Jadi kita nggak terganggu dengan iklan. Dan teman-teman kalau mau battle ya bisa kapan aja. Ini saya bisa berkali-kali nih. Ya nggak ada yang namanya energi. Ya battle aja terus gitu sampai menang atau sampai nggak bisa lewat lagi, namanya udah stuck gitu ya. Nah kalau udah stuck ya berarti kita melakukan yang lain. Nah itu kelebihan-kelebihannya. Ada kekurangannya nggak? Ada ya. Kalau menurut saya sih ini ya. Kalau kita lihat di merchants ya, di apa namanya, harga top up-nya itu lumayan mahal sih gitu ya, 79.000, 229.000 gitu ya. Ini yang bulanan ada yang berapa nih, 40.000 dan seterusnya ya. Harga-harga ini juga lumayan mahal sih menurut saya, walaupun di sini ada yang cuma 30, tapi ini nggak terlalu banyak yang didapat gitu dengan harga segitu. Jadi relatif lebih mahal. Cuman ya itu tadi, kalau teman-teman memutuskan untuk nggak top up juga nggak masalah ya. Nah seperti itu teman-teman review saya tentang games AFK Arena ini. Dan satu tips kalau teman-teman mau mencoba ya, ini adalah games jangka panjang gitu. Jadi mainnya dibikin santai aja. Jadi kalau nanti stuck di campaign begitu ya, aduh nggak ada progres lagi, ya sudah nggak usah stres atau apa gitu ya. Ya udah lakukan yang lain aja. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan, walaupun namanya AFK ya, idle game, tapi banyak yang teman-teman bisa lakukan. Kalau kita lihat di sini ya, di Peaks of Time ini juga ada game mode yang model kayak misalnya kayak Candy Crush ya. Nah, iseng-iseng main ini juga boleh kalau ada yang suka ya, sebenarnya loading. Nah modelnya kayak gitu ya, atau ya yang lain-lain gitu. Juga bisa coba mode yang lain, teman-teman bisa main dan itu free ya, artinya nggak ada energinya, jadi bisa kapan aja bosan teman-teman bisa main. Nah itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.